Ntar abis ini lu nih, Ri. Abis lu yang gue undang, ntar gue ngundang Shakira Jasmine, Ri. Tau gak lu? Anjir, keren, keren. Eh. Bareng gue lagi, nggak ada lain-lain lagi, nggak ada kata lain lagi kecuali Adam yang nemenin lu ya kan. Kali ini gue kedatangan tamu spesial ya kan, temen gue juga, doi dari Bandung, rumah di Jakarta, kuliah dia di Bandung ya kan. Bukan lain lagi di UPI, ya enggak UPI. Aduh, lu tau sendiri ya kan UPI kampusnya kayak gimana ya kan. Nggak usah banyak bacot, udah langsung aja deh. Parah ya kan, Fahri Darmawan deh. Halo guys, aja. Gila parah. Keren dong bikin kayak gini dong. Kenapa? Keren bikin kayak gini dong. Iya dong. Gue mau biar anak-anak nih parah, biar kayak adik-adik kita ya kan, yang pengen masuk kuliah jadi nggak salah jurusan gitu loh. Oh gitu, siap. Biar mereka pada tahu progresnya ya kan, belajar apa aja. Lu di UPI ya, Ri? Gimana? UPI singkatannya apa sih, Ri? Universitas Perempuan Indonesia. Salah. Universitas, Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia. Widih. Oh, iya. Di Bandung, Ri. Bandung kalau boleh tahu di sebelah mana, Ri? Sebenarnya kampus UPI itu dia ibarat ya kalau yang di Bandung tuh pusatnya lah Bumi Siliwangi, kampus Bumi Siliwangi. Cabang-cabangnya banyak nih kampus daerahnya. Ada di Sumedang, di Purwakarta, di Serang, di Tasik. Banyak dah pokoknya. Ada berapa kamda ya kalau nggak salah 7 apa 8. Nah itu kampus pusatnya tetap di Bandung dan sedang. Oh, berarti lu di pusatnya lah ya. Iya. Pahri. Daerah. Pahri yang gue Yoi. tahu, yang gue kenal ya kan, Pahri masuk jurusan seni budaya. Seni rupa, Cuk. Oh, Bukan seni budaya. seni rupa. Iya, seni budaya mah pelajaran ya. Iya. Outputnya ke seni budaya gitu. Nah, Ri, kasih dong, kasih spoiler nih yang buat para denger-denger nih. Lu bisa masuk UPI di seni rupa itu tahap-tahapnya apa gimana, lu masuk dulu apa gimana nya? dari awal ya kan kalau ya ini bisa dibilang sharing atau curhat lah gitu. Kalau awal-awalnya sih kan gua pribadi kan dari sekolah yang notabene SMK kan gitu, yang notabene eh, apa namanya udah di inilah diajarinnya udah langsung kerja lah gitu kan, bukan kayak anak SMA yang emang diajarinya buat kuliah gitu kan. Jadi waktu awal memang nggak begitu banyak apa namanya nggak begitu banyak inilah harapan lah gitu, harapan mau masuk Negeri. kuliah gitu kan. Iya udah ada harapan mau kuliah lah gitu. Gue udah persiapan mau gawe gitu kan, mau kerja kayak teman-teman itu. Terus juga apa namanya gue udah nyiapin surat lamaran kerja, SKCK. Kan sama lu yang bikin SKCK itu, Dam. Ingat kagak lu yang ke Jatinegara? Iya, yang nggak boleh pakai apa? Iya. Tai kata gua. Sepatu Iya, ya. yang beli ketoprak. Iya, kita balik lagi itu. Momen-momen. Nah, habis itu gua udah inilah akhirnya orang tua suruh coba dulu apa namanya daftar kuliah gitu lewat biar masuk PTN dulu, perguruan tinggi negeri gitu. Gimana yaudah nurut aja dah sama orang tua gitu kan. Nurut jalur rapot tuh gagal, tuh SNM gagal. Habis itu agak putus asa sih awalnya gitu. Terus lewat jalur SNM-nya gagal,
cobalah SBM nih, jalur tes nih, jalur ujian dah beres, pasrah lah, nilai gue berapa nggak gak tahu. Terus portofolio bikin, terus pilihlah habis itu kopi gitu pilihannya. Karena yang waktu SNM gue kan pilihnya ke ITB, gue ngaca diri aja ke apa namanya, eh, takaran diri gue kemana gitu. Udah gue coba ke UPI, terus pengumuman jebol lah gitu, langsung UPI. Ya udah lakonin aja dulu. Wih, mantap. Ini yang gue suka dari seorang Boy. Pahrai, kan Fahri Darmawan ya. Kalau boleh sedikit tahu, Ri, lu ikut tesnya di UPI itu SBM ya, yang lu bilang ya? Ya SBM. Nah, lu ikut tesnya itu gambar atau lu bikin patung, bikin apa gitu? Oh, oh iya ya, ini kan berhubungan buat yang gimana nih cara Nah, step-stepnya lah buat masuk. Kalau gua dulu karena kan SNM yang jalur rapot sama SBM juga kan suruh bikin portofolio nih Dam kalau mau masuk jurusan seni kan. ya, Waktu SNM gue bikin portofolio, daftarnya ke ITB. Emang sih waktu itu kan terus gagal tuh. Emang waktu gue lihat-lihat portofolio gue, gambar gue nggak maksimal gitu kan. Acir cuma gini doang gitu kan. Emang tadinya awalnya nggak pede lah gitu. Emang pas ngeliat orang-orang yang masuk ke sana juga emang pantas lah gitu, mereka dapat lulus lah gitu. Terus itu gagal, oke lah jadi evaluasi gua kan buat portofolio di SBM. Nah, soal pas di SNM sama di SDM beda Dam. Jadi dibedain gitu sih soalnya biar gak bisa nyontek lah gitu kan. ah, Terus bikin portofolionya itu ya nanti dikirimin tuh kan sama si panitianya tuh kan. Dikirimin sama panitianya, suruh ngerjain, bikin gambar sesuai sama soalnya gitu kan. Soalnya tuh jadi waktu gua sih nggak tahu sekarang juga ya modelnya sama, mungkinnya masih sama, kayak ada dua soal. Yang pertama itu bikin gambar ilustrasi, gambar suasana ya, gambar suasana. Terus yang kedua itu gambar still life, gambar kayak benda gitu, benda yang ditentuin gitu Dam, bendanya apa aja gitu kan. Terus sama gambar bebas satu lagi, jadi ada 3 gambar yang diupload gitu, sama sertifikat Dam. Kalau gua emang bukan siswa berprestasi, jadi gua nggak naruh sertifikat waktu itu. nah, ini yang namanya keberuntungan. Lu tau nggak sih, Parai, filosofi keberuntungan? Ngerti gak lu? Yoi. Orang pinter Iya iya bakalan iya. kalah sama orang yang beruntung. Ya kan? Benar benar. Gue mohon maaf nih. Asli. Iya, gue mohon maaf. Yang tadi lu cerita ya kan, yang gue tanggap. Gue sebenarnya begini-gini dan gue nggak bisa dam. Tapi gue ikut-ikut tes-tes. Gue ikut terus. Dan akhirnya lu jebol ya kan ke UPI. Lu termasuk yang gue bilang ya, maaf ya, orang beruntung. Iya emang Eh, jalur 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 hoki kalau kata gua Bang. jalur hoki Kata gua anjing. jalur hoki. Asli. Jalur hoki Udah Dam. gila. Jadi Gila, cuman nurut sama orang tua doang gua mah. nah, iya bener. Jadi di UPI kalau masuk SBM ada tiga apa? Tiga tes ya. Tiga, sebenarnya ada 4 Oh, ada nih. empat. Masuk perguruan tinggi negeri itu ada 4 dan bukan UPI doang, tapi semua perguruan tinggi itu ada 4. Jadi yang pertama jalur rapot nih, yang pertama SNMPTN, kedua SBMPTN jalur tes, yang ketiga itu jalur mandiri. Yang jalur mandiri itu jadi ibarat gimana ya kasarnya mah, inilah siapa yang megang duit gede lah gitu. Waduh. Tapi dites juga Dam, di situ Dam, jalur mandiri dites juga. Sama jalur yang keempat tuh jalur prestasi. Nah kalau jalur prestasi kan kayak yang siswa-siswa berprestasi, Yang udah punya atau kayak sertifikat gitu. juara-juara O2, iya juara O2SN atau juara nasional kayak gitu. Itu Mm-mm. dia bisa ada jalurnya lah ke situ. Itu Dam paling. Dari oke, pertanyaan pertama kan yang dari ading yang Gmail gua Rai kayak gitu, Bang. Tes-tes UPI. Kan kalau UPI mah namanya kan kayak negeri ya. Terus juga udah terkenal ya Iya kan UPI.
Masuk tesnya Ya, begitu. Jadi masuk tesnya begitu para radio daring ya kan. Lu nggak usah takut, nggak usah apa-apa, lu coba dulu. Modelannya nih contohnya temen gue ya kan. Hmm, langsung ya kan. ya, yang penting coba dulu aja, Ah, pede aja sama karya sendiri gitu. nah, karya karya yang lu buat, yang lu lihat itu jelek di mata orang lain itu sebuah karya itu di mata orang lain bisa bagus, bisa beda persepsinya gitu kan. Kalau gue punya punya kata-kata gini dah, kata-katanya dapat dari uh, tetangga sebelah lah gitu kan. Ya, Kata-katanya gini, sebagus-bagusnya karya lu belum tentu orang lain suka. Sejelek-jeleknya karya lu belum tentu pasti ada orang yang suka. Gitu. itu kan itu yang gue maksud, guys. Ah, lah, Oke, ada pertanyaan lagi deh yang masuk di email gue. Gimana gimana? Sebagian dari orang lain, sebagian lagi dari gue pribadi. Yang ada, yang orang lain ada tiga. Gue seleksi Ya, lagi yang menurut gue pantas buat ditanya ya kan, buat dijawab. ya biar masuk lah. Ya. Bang katanya semester satu itu di jurusan seni rupa lu belajar apa aja katanya. Di semester satu itu kalau di seni rupa ini mah berarti kalau semester satu dasar ya, dasar semua semua jurusan seni rupa mau pendidikan apa non pendidikan tuh semester satu 2 itu diajarin dasar-dasar dam. Jadi kayak 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 kita dulu lah belajar kayak waktu sekolah kayak di seni budaya atau enggak di mata pelajaran produktif gitu, kayak dasar-dasar desain, terus kayak nirmana, lu tau lah yang namanya nirmana lah. Iya, ribet tuh, Yang garis-garis pasti ya. iya, yang pasti ya gak tahu kan yang namanya nirmana kan bajingan gitu. Terus kayak belajar, tahu gak lu pernah yang sama Pak ini siapa guru SBK seni budaya? Pak Ismail, aduh, Pak siapa ya? Yang yang Ya, itu dah ya pokoknya. itulah gitu. Ah, Dia yang ngajak proyeksi yang kayak gitu-gitu itu awal-awal dah, kayak emang dilatih buat kayak ngebangkitin dasar-dasarnya dulu gitu, baru dia nemuin spesialisnya di mana. ya benar-benar. Kedua, Ri, yang kedua, Yuk, Bang, seni rupa itu kan sama kata dia nih, kata dia ya seni rupa tuh bukannya sama ya bang, kayak DKV yang bawa-bawa paralon dia bilang. Apa sih gue? Bawa-bawa apa? itu ini apa ya namanya ya? Paralon Ya ya? Bukan? kayak paralel lah gitu. Ah, Ya ini mah biar orang awam tahu lah gitu ya. iya, Itu sebenar apa? Jadi pertanyaan gimana tuh pertanyaannya? katanya hampir sama nggak dia bilang gitu sama jurusan DKV yang bawa-bawa banyak barang lah dia bilang tuh. Oh ya, ya justru DKP itu dia di dalam seni rupa dam. Jadi si DKP itu dia harus bisa mempelajari dasar-dasar seni rupa dulu, baru dia bisa fokusnya ke desain komunikasi visualnya. Itu yang berbasis kayak percetakan, desain grafis, terus kayak kayak lu nih apa stop motion atau kayak 3D-an itu pokoknya lebih lebih fokus ke digital lah gitu di kafe, atau ke desain-desain yang visual lah gitu. Kalau seni rupa kan luas, jadi belum fokusnya kemana gitu. Tapi nah di sini perbedaannya, kalau misalkan di kafe itu dia lebih ngebedain tuh fokusnya doang, fokus fokus dalam berkaryanya aja gitu. Kalau Oh DKP kan iya. umumnya lah banyak yang bisanya itu di digital gitu kan, seni karya seni digital gitu. Kalau seni rupa dia harus bisa semuanya, mau digital harus bisa manual, patung, pria, semuanya harus pelajarin gitu kan. Waduh. Kalau bawa-bawa itu dia emang benar tuh dam, dua-duanya. Jangankan DKP sama seni rupa, jurusan teknik juga bawa yang namanya paralon itu. Bawa guys, semuanya bawa. Bawa wajib itu biar kagak lecek itu gambar lu. Ah, cakep deh gue demen nih. Kalau misalkan lecet diapain sama dosen lu?
tau lah waktu sekolah kayak gimana kan, kelipet doang, Sobek ya, sobek. lewatan garis sedikit. Iya, ambil dikit lah. Anjing. Ya minimal kalau kagak ada tuh ya sih yang namanya kalau di kampus mah nggak perlu lah dosen kayak marah-marah gitu. Paling cuman dirobek paling atau kagak diterima itu tugasnya biasa. Gue pernah sih frustasi kayak Nirmana gitu, kelewatan gitu kan, kecoret di chat. Anjing. Kagak diterima dong. Aduh, suruh ngulang dong. Aduh tuh. Chat udah pernah gua. Gila berarti ya, iya kan? Tapi lu lukis main juga dong? Lukis itu ibarat fokusnya lah. Jadi karena gua seni rupanya di pendidikan, jadi gua juga belajar dunia pendidikan kayak psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, terus kayak pokoknya berbau pendidikan lah, gimana caranya ngajar siswa kayak gitu, selain belajar juga seni rupanya gitu. Beda sama ITB atau non pendidikan gitu dong. Mantap. Udah gua ngebayangin aja udah pusing, Ri. Bener. Udah pusing gua. Gimana gua ya? Lu aja udah pusing, gua aja udah pusing, gimana lu ya? Wah, lu termasuk orang keren lo menurut gua. Anjing semuanya di biasa lah. Semuanya lu dipelajari lu, dari semuanya, gerak tangan ya kan, sama visual. Aduh. Terakhir, Ri. Gimana? Dari iya, dia nggak mau sebut namanya juga sih. Kalau seni rupa di jurusan seni rupa di UPI itu dia prakteknya tuh kerjanya apa gitu? Kayak magangnya gitu. Magang. Oke, berarti magang nih ya, magang. Kebetulan nih tahun-tahun sekarang itu lagi ada yang namanya kampus merdeka. Di situ dalamnya ada ngajar, ada kampus mengajar, ada kampus magang gitu. Jadi magang. Jadi program ini tuh dibuat sama pemerintah buat mahasiswa biar bisa magang lah gitu, masuk ke dunia kerja, nyobain gitu. Terus itu kalau dari si pemerintah program pemerintah lah, kalau misalkan dari individualnya mandirinya magangnya itu kayak, kalau gua kayak apa ya, ada project-project lah gitu dah, ngerti lah gitu, project-project di luar tugas atau di luar kuliah gitu kan. Kayak ada orang mau bikin produk, gua yang diminta buat bikin pamfletnya atau bikin apa dinner gitu. Itu magangnya paling di situ gitu, paling di situ. Berarti kalau magang di kantor bisa, tapi part time paling jarang sih, belum, nggak banyak sih yang part time kayak gitu. Paling proyekan gitu dong, proyekan ya guru kasar lah gitu. Tugas akhirnya lu tau gak sih, Ri? Ngapain seni rupa? Ini nih yang seru nih. Jadi kalau tugas akhir di seni rupa itu tergantung sama fokus karyanya masing-masing dam. Jadi kayak misalkan lu dunia animasi misalkan atau stop motion gitu, dialihinnya ke fokus karyanya bagian karya seni animasi gitu dam. Ada kalau misalkan yang fokus karyanya ke kriya tekstil, oke, dia masuknya ke tugas akhirnya ke kriya tekstil gitu. Jadi diarahin gitu setiap fokusnya. Kalau yang patung DKP juga ada mata kuliah DKP di gua juga. Di lu juga ada. Jadi ada mata kuliah DKP, dan itu tugas akhirnya juga dia ke DKP jadinya, kalau misalkan dia emang jagonya di situ lah gitu. Berarti UPI banyak ya dia. Sebenarnya ya ada juga yang fokus, mungkin dia pengkaryaannya kurang tapi dia di dunia pendidikannya bagus. Nah itu dia ngambil tugas akhirnya media gitu, media pembelajaran lah gitu, kayak bikin, lu tahu gak kayak aplikasi pembelajaran gitu. Nah kan seni rupa juga belajar kayak gitu, gimana cara nerapin pendidikan seni rupa di dalam peserta didik lah gitu. Nah situ bedanya UPI sama jurusan-jurusan yang non pendidikan kayak ITB, ISI, Jogja, kayak IKJ kayak gitu. Berarti iya, berarti tugas akhirnya itu
Jadi setara muridnya ya, setara mahasiswanya nih ya. Misalkan dia kayak Iya, demen AA setelah gitu ya. mahasiswanya. Dia tugas akhir dia Iya, tuh yang lu demen, yang lu kerjain gitu ya. iya. Kalau kalau di DKP juga sama, tugas akhirnya kan DKP luas nih, ada fotografi, terus ada advertisement gitu, periklanan atau kayak desain grafis. Nah, itu juga kan fokus di DKP juga terpecah-pecah gitu. Pokoknya luas dah gitu, dunia seni rupa tuh luas gitu. Edan, Bandung mah. Dam, gue mau tanya Dam, lu jurusan apa Dam? Kuliah Dam. Wih, aduh, lu tahu gak guru Bu Nikbam? Nikbar ya? Bersama Bu Nibar ya? Bu Nibar. Nibar, Sejarah, guru sejarah. apaan tuh? Oh iya iya, kenapa kenapa? Gue ngambil itu, pendidikan sejarah. Ay, keren keren Dam. Makanya Itu dari dia sengaja apa nggak disengaja Dam? siapa gua? Iya. Karena mayoritasnya cewek Ri, yang pasti. Oh, lu harusnya masuk UPI aja. Masuk Jadi kopi aja anjing. Tai juga lu. Masuk kopi aja. ay, Gua kalau udah dengar kata Bandung, UPI. Yang lainnya pada iya. mikirnya, gue pasti, wah cewek nih cakep nih. Ini gitu ya. Semua, iya, Agak juga sih, cuman ya notabene kan namanya juga cewek kan, ya lah namanya juga di dunia pendidikan gitu kan, di dunia akademik lah gitu. Jadi emang mayoritasnya kayak banyak jurusan-jurusan yang notabene cewek, tapi enggak juga sih, maksudnya 50-50 lah, setengah-setengah. ntar abis ini lu nih Ri. Abis lu yang gue undang, ntar gue ngundang Shakira Jasmine Ri. Tahu nggak lu? Anjir, keren keren. Iya. Tunggu sponsor dulu dari dia nih. Baru gue undang dia. Gue sponsor dulu. Iya. Ini ya sponsornya ini aja. Tut. Nah kan itu nggak boleh sebutin. Ri, Yuk. itu kan tadi pertanyaan dari yang dengar radio daring nih, dari subscribernya ya kan? Sobat sobat radio, sobat radio. Iya, radio daringnya. Nah, yang mau gue tanya sekarang dari pertanyaan gue, Ri. Hmm. Pertemanan di jurusan lu nih ya kan, di kampus UPI ya kan, yang terbilang bisa high lah gitu kan. Toxic nggak, Ri? Hmm. Dibilang gimana? Kalau kalau kita ngomongin toxic nih ya, gimana kita gimana diri sendiri sih, kayak gimana cara kita nyari teman atau kita nyari circle atau nyari tempat tongkrongan gitu kan, teman nongkrong gitu. Sebenarnya toxic sih kayak biasa aja sih, gimana pendiriannya aja. Itu toxic itu kan gimana pendapat orang lain ya, misalkan kayak ini lu dam bocahnya toxic, nah itu kan pendapat gua, sedangkan diri lu kan nggak merasa gua biasa aja gitu kan, kayak cuma gimana pendapat orang lain aja gitu. Terus kalau lu punya tugas nih, Ri, ya kan? Kemarin gue ngundang temen gue juga, dia buat anak DKV. Dia tugasnya itu kayak modelannya nggak mau kerja sama gitu, Ri. Sebenarnya kan kalau seni rupa itu kan bisa berkelompok ya kan ya. Ya Nah, dia nih rame-rame lah. rame-rame kayak waktu kita dulu gitu loh ya kan. Ngejar deadline yang Iya rumah tompel ya kan. iya, emang kayak gitu sama aja. Nah, terus temen gua nih yang di DKP dia enggak, Ri, malah Ri. Dia malah teman-temannya itu malah, lu ngapain di sini? Emang gua ngundang lu buat ngerjain tugas bareng. Begitu, Ri, kan tai ya. Anjing, Itu anjing. menurut gua toksik banget, Bisa Ri. kalau misal oke lah kalau ngomongin berarti itu gimana kehidupan sosialnya ya antar pertemanan, ada gimana diri dia sih, misalkan si diri dianya itu nganggap itu mah dia serius ngomongnya, tapi si yang ngomongnya ini merasa gue bercanda doang, itu kan ada yang kayak gitu. Itu asli dia, Ri, Ada cerita. sih, itu sih sebenarnya seleksi hidup sih Dam, seleksi hidup banyak lah yang kayak gitu mah. Gua sampai Kayak dia kaget, nggak mau Ri, ngumpul dengernya. atau gimana. Gila banget gitu gua. Iya. Tapi dulu ada nggak, Ri, kayak gitu?
wah banyak dah, apalagi udah semester 5 kan makin mengkerucut lah gitu orang-orang yang makin mengkerucut dalam arti kayak gini, ini orang si A ngumpulnya sama yang itu, si B ngumpulnya sama orang-orang yang ini, itu udah mengkerucut lah kayak gitu-gitu. Dan kita berusaha berhidup berdampingan aja gitu, dan mau disatuin kayak gimana juga nggak bakal bisa kan kayak gitu. Berarti setiap Apalagi yang namanya anak, iya apalagi yang namanya anak seni kan, khususnya seni rupa kan kayak sifat individualismenya kan tinggi gitu. Kayak maksud gua di sini, maksud gua di sini kayak sifat individualisme itu kayak kayak gini nih, kayak gua merasa jago lah gitu, gua dia mah biasa aja, atau gua nggak suka lah sama orang-orang yang kayak gitu, gua sukanya sama orang yang ini, itu mah gimana ininya aja pendiriannya. berarti tergantung dari kampus ya, sama sosial yang dia temuin ya kan. hmm, Kalau temen lu punya apa, kalau lu ketemu temen yang enak pasti enak ya kan. Kalau lu punya temen iya. yang kayak gitu, gua waduh kesel banget itu Ri, dengar dia cerita begitu Ri, asli Ri. Gua ngerasain sendiri kan. Kita dulu gimana ya kan, ngejar tugas, ngelukis ya kan, gambar sampai Iya. begadang-begadang. Aduh, gila tuh Iya benar. kan. Sampai kayak gitu lu. Jangan dong brother ya kan, brats. Aduh, yang namanya tugas seni rupa. Ih, keseri lu kalau denger nih, Ri. Buset, keseri. Yang Kayak namanya gimana tuh? iya, dia ngomong begitu sendiri. Teman-temannya dia datang ya kan, set datang nih, langsung ditembak. Dia ngomong begini, lu ngapain kesini, dia bilang gitu. Emang lu diundang? Anjir itu Fuck gue. man. Fuck man. Asu gitu, asu kata gue. Anjrit. Kacau sih kayak gitu. Kayak lu udah emang kayak hebat apa aja sampai bisa ngusir yang bisa dibilang teman-teman sekelas lu lah gitu. Itu, Ri. Pertukaran Udah kenapa? gede ya kan? Maksud gua, lu Iya udah gede, udah umur 20 jenggotan. udah umur 20-an nih kan masih ngomong begitu. Aduh, kata gua. Ah, Ri, kalau boleh tahu Ri, nih. Gabung mah gabung aja. Nah, iya. Nggak usah yang namanya. Aduh, tolonglah gitu. Ri, kalau boleh tahu nih, Ri. Lu ada dua kamera. Satu Ya, buat apaan? satu ini buat ini aja biar gede itu. Ini kan kamera HP biasanya lebih bagus nih daripada kamera laptop gua, kan kentang banget kan Oh, itu kan. oh, biar gede gitu. Iya. Iya. Lu kira lu mau narok ini anjing. Apaan tuh? Hasil karya lu yang lu pelajarin di UPI gitu. Waduh, masa harus di-share screen sih? Lucu banget. Jangan dah. Jangan, biar mereka pada ngerasain sendiri ntar ya. Cuma biarin mereka pada pada berkarya dengan ciri khasnya masing-masing dah. Idi, ada. Kayak dosen gua aja, dosen Nirmana nih. Kagak pernah dah menunjukin contoh apa gimana mahasiswanya aja gitu kayak. Nah kan situ kadang-kadang kita bingung, ini maunya dosen kayak gimana. Nah sama kayak gitu, jadi si dosen tuh kayak minta mahasiswanya tuh nge-explore dirinya dia sendiri, jangan sampai dia nggak pede sama karyanya atau Nah, harus terpatok sama karya yang menurut mahasiswanya bagus, kayak menurut orang-orang bagus kan. Semua karya sebagus-bagus aja, mau gua mah nggak ada yang jelek itu nggak ada. Kalau menurut gua nih dam, nggak ada karya yang jelek, adanya karya yang belum selesai dam. Bener gak tuh? bener bener bener. Gak ada karya yang belum selesai. Iya. Dia ini kagak mau ini. Tergantung mood, Ri. Sebenarnya kalau ngerjain sebuah karya itu mood. Ri, Tapi mood itu apa? harus dilawan dam, mood itu harus dilawan dam. Iya bener. Kayak lu nih punya project blog gitu, terus lu harus tergantung mood lu, nggak bisa kan. Udah ada namanya deadline atau customer kayak gimana, sama aja sih. Dan mood lu itu harus dilawan lah gitu, sama lah. Jurusan UPI ya bener lu. Canggih lu asli. Seni rupa ya kan. Masuk juga lu. Lulusan, kalau boleh tahu Ri, kalau udah lulus dari UPI nih, seni rupa lu kan, lu pengen ngelamar kerjanya di mana? Aduh, pusing juga dam kalau mikir itu dam.
Guru apa ya? Kalau Gimana? kalau gue mending jadi freelancer sih, Loh, soalnya lebih bebas lah gitu, tidak terpatok sama aturan, sama ketentuan yang ada di kantor atau perusahaan gitu. Kalau freelance kan gimana lu nya gitu, lu dapat duit ya lu gawe gitu, lu nggak lu udah kebanyakan duit ya lu bisa holiday aja. canggih lu. Karena setiap gua pengen jadi guru gua Ri. Makanya gua masuk pendidikan sejarah gitu. Yang tinggal Lu mau jadi ngerokok. guru dah. Lah, Ay. kan guru Oh iya, lipat. lu pendidikan juga ya? Iya, gua pendidikan sejarah gua. Ya berarti PGRI. sama kayak gue juga belajar pendidikan juga kan. Ntar Ya gua, lu semester berapa sih? Semester 1 ya? iya satu. Cupu banget ya satu. Dan Ah, tenang aja, yang muda itu belum tentu dia yang paling belakang lulusnya, belum tentu kan. oh iya belum tentu ya Ria. Saja lu ngoper di atas. Dan banyak di senior gue juga yang kayak gitu. Sampai DO ada. Anjing, DO gila banget. Tapi udah punya pegangan dalam arti dia udah punya usaha, apa dia udah punya perusahaan, udah punya anak buah, udah punya karyawan. Itu mah bebas aja. Iya benar. Sayang aja. Orang kalau udah kena duit susah dah. Tai lu, bangsat. Sekarang gua tanya lu kenapa baru kuliah sekarang? Karena lu kan kemarin lagi sibuk-sibuknya kerja kan? Cuan lu banyak sampai bisa beli SBR kan? Karena gue berpikir lagi nih, gue termotivasi sama guru bahasa Indonesia kita, Pak Muhid, yang ngasih tugas deh, Kata guru ya. yang ngasih tugas masuk kelas tinggal cabut, tinggal ngerokok mau ngopi kan tahi, gue pengen kayak gitu tuh gak lu? Gue pengen jadi dosen dong. S2 hari udah lah, dosen. Dosen kan sampingannya banyak kan? Cuma ngajar doang, gue ngejar PNS-nya doang. Iya gue ngejar PNS ya, mudah-mudahan ya. Ri, kata-kata terakhir Ri buat modifikasi anjing apa kata-kata apa sih? Ngopi dulu dah, ngopi dulu. Apa kata-kata yang bikin kata-kata mutiara lu deh buat yang pengen masuk UPI, masuk jurusan seni rupa, ayo Ri. Kata-kata mutiara dari gua, jangan pernah takut salah. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Widih, gua demen nih. Simple, padat, jelas, ya kan? Jelas. Yeah. Ri, Dan apa? siswa yang buruk atau siswa yang bandel itu tentu dia orang yang tidak sukses. Iya, benar. Kadang-kadang kan guru meremehkan ya Dam. Iya benar. Orang meremehkan gitu. Iya, aduh kalau dengar ngeremeh-remehin dulu, aduh sendiri udah. Jangan deh, skip deh. Cuma konsumsi diri sendiri aja. Sudah anjing. Oke, thank you banget nih kan udah sempetin waktu lu datang ke Radio Daring ya kan. Mantap. Udah pengen Dam, lo bisa bikin kayak gini Dam. Thank you banget Ri, doain semoga apa? Apa nih YouTube-nya? Gue mau tanya YouTube-nya. YouTube-nya namanya Radio Daring FM. Iya, gue udah follow Dam. Oke Ri, thank you banget Ri. Makasih banget waktu lu ya kan udah ngasih tahu spoiler lu nih ya kan jurusan lu pengen masuknya dari awal ya kan. Dari belajarnya sampai ntar akhirnya gimana. Semoga yang nonton bisa apa ya? Bisa termotivasi lah. Biar nggak salah jurusan ya kan sayang kalau dia salah jurusan terus keluar masuk lagi duit lagi, aduh asli. Oke Ri, thank you banget. Siap. Sampai jumpa kembali, jangan lupa semuanya subscribe, lu share semuanya, lu share ke grup keluarga kalau perlu ya kan. IG lu apa Ri? Iya. IG gua Fahri_Darmawan. Ntar gua edit nih sini nih. Di mana ya? Atas, kanan, bawah, seterada. Ntar gua ngedit. Ya.
Siap. Oke nih, Dam, gue thank you juga nih udah diundang nih Dam. slow nih. Sukses terus Dam. Amin nih. Jangan lupa. Oke nih, thank you banget Ri. Peace. Siap.